Ketika kita melihat seseorang yang teguh memegang prinsip, tetapi karirnya terhambat dan hidupnya sulit, sering muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Apakah mempertahankan idealisme benar-benar layak kalau akibatnya kehilangan kesempatan, kehilangan kenyamanan, atau bahkan kehilangan masa depan yang lebih menjanjikan? Pernahkah kamu merasa bahwa kadang hidup menjadi jauh lebih mudah kalau kita berhenti mempertahankan idealisme? Tidak perlu berdebat, tidak perlu berbeda pendapat, tidak perlu mengambil resiko, tidak perlu mempertanyakan sesuatu yang menurut semua orang sudah biasa. Cukup diam, ikut arus, menyesuaikan diri, dan hidup akan berjalan lebih lancar. Karier naik, relasi aman, peluang terbuka. Orang-orang menyukaimu karena dunia memang lebih ramah pada orang yang tidak terlalu merepotkan. Lalu suatu hari muncul pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh gaji. Kalau aku terus seperti ini, apa aku masih menjadi diriku sendiri? Di sisi lain, ada orang yang memiliki hampir semua yang pernah ia impikan. Karir, penghasilan, pengakuan, kenyamanan hidup. Tapi anehnya, setiap kali melihat dirinya di cermin, ada sesuatu yang terasa hilang. Bukan uang, bukan jabatan, bukan kesempatan, melainkan rasa bahwa ia sedang menjalani hidup yang benar-benar ia yakini. Itulah yang hilang. Karena ternyata ada kebutuhan manusia yang tidak bisa dipenuhi oleh angka. Tubuh kita membutuhkan penghasilan, tapi hati kita membutuhkan alasan. Dan ketika seseorang hidup sesuai dengan apa yang ia yakini, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Bukan karena hidupnya lebih mudah, justru seringkali lebih sulit. Tapi setidaknya ia tidak sedang berperang melawan dirinya sendiri. Tapi hidup mengingatkan kita bahwa idealisme bukan satu-satunya hal yang harus dipikirkan. Ada anak yang harus sekolah, ada orang tua yang harus dibantu, ada rumah yang harus dibayar, ada masa depan yang harus dipersiapkan. Pertanyaan yang tadinya sederhana terlihat jauh lebih rumit. Karena sekarang bukan hanya tentang dirimu, tapi juga tentang orang-orang yang bergantung padamu. Mudah menjadi idealis ketika perut kenyang, tapi jauh lebih sulit ketika banyak orang bergantung pada keputusanmu. Sebelum melanjutkan, ada baiknya kita melakukan refleksi dulu. Bagaimana kalau yang selama ini kita sebut idealisme sebenarnya bukan idealisme? Bagaimana kalau sebagian dari perjuangan kita diam-diam membutuhkan penonton? Bagaimana kalau kita tidak hanya ingin memperbaiki keadaan, tapi juga ingin dianggap sebagai orang yang memperbaiki keadaan? Ego adalah aktor terbaik di dunia. Ia bahkan bisa memainkan peran sebagai idealisme. Karena itu, ukuran paling jujur dari sebuah perjuangan mungkin bukan keberanian, melainkan kesediaan untuk tetap berjalan di jalan idealisme. Meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang menghargai. Bila selama ini kita harus memilih uang atau idealisme, karir atau hati nurani, keamanan atau makna, pernahkah kita bertanya, bagaimana jika karir justru menjadi kendaraan bagi idealisme? Bagaimana jika penghasilan menjadi bahan bakar perjuangan? Bagaimana jika pekerjaan yang kita jalani setiap hari adalah medan juang yang sebenarnya? Bukan meninggalkan karir demi idealisme, tapi membawa idealisme ke dalam pekerjaan kita. Saya tidak tahu jalan mana yang benar untukmu, karena tidak ada satu jawaban yang cocok untuk semua orang. Setiap kehidupan berbeda, setiap tanggung jawab berbeda, setiap panggilan juga berbeda. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada pilihan yang gratis. Jika memilih idealisme dan hati nurani, ada harga yang harus dibayar. Jika memilih kenyamanan dan karir, ada harga yang harus dibayar. Jika memilih menyatukan idealisme dan kenyamanan, ada kompromi yang harus dilakukan. Jika memilih menanamkan idealisme dalam karir, ada strategi yang harus dipikirkan. Kita tidak bisa memiliki semuanya, tapi kita bisa memutuskan pilihan mana yang sanggup kita terima.